sekalian yang ada dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Biarlah kita siapkan hati kita, kita beri pujian yang paling baik untuk Tuhan kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Mau masuki Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan kerinduan kami. Sungguh Allah kami yang luar biasa Tuhan. Ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mau datang Tuhan dalam hadirat Yesus. Rindu Engkau Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau
turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah kami yang luar biasa Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar kehadiran-Mu saja Tuhan ada atas kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kehadiran-Mu itu Tuhan yang terus Tuhan memenuhi setiap kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar ini semua menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur Yesus, Kau Allah kami yang sungguh luar biasa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, bahkan saat hati kita merasa berat, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita perlu hanyalah bersujud di atasnya, kita memohonkan kasih Dia, sebab Dia selalu ada untuk kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ya Tuhan, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Anugerah hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atapnya. Mau datang Tuhan, hampiri tanganmu Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu memerdekakan setiap kami, memberikan kami hikmat yang baru, memberikan kami pewahyuan yang baru Tuhan. Sehingga hidup kami semakin dimenangkan, hidup kami semakin dibebaskan, dan kami senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, sukacita yang senantiasa ada Tuhan, firman-Mu senantiasa Tuhan menyejukkan jiwa kami itu Tuhan, menjadi bagian kami untuk selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kini tiba waktunya Engkau berfirman bagi kami. Beri setiap kami hati yang mau mendengar dan dibentuk oleh kehendak-Mu. Dan secara khusus kami mohon untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sembunyikan di balik salib Tuhan yang kudus, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang Dia sampaikan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini kita akan baca bersama dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 yang demikian sabdanya. Judul dari perikop ini adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini sebenarnya merupakan penggalan ya dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan ini dicatat dengan baik bukan saja oleh Matius tetapi juga oleh Lukas. Pengajaran tentang 2 macam dasar ini pasti dianggap penting. Sehingga 2 murid Yesus merasa perlu untuk mencatat pengajaran ini dan membagikannya kepada orang lain, dan saat ini pengajaran itu sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah pahamlah dengan cerita perikop yang baru saja kita baca di atas. Di perikop tadi dikatakan, kalau hanya mendengarkan saja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, itu diumpamakan orang yang membangun rumah di atas pasir. Akibatnya, karena dibangun di atas pasir, rumah itu tidak kokoh. Sehingga ketika datang banjir, rusaklah, roboh rumah itu. Sedangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan, mendengarkan dan melakukan, itu diumpamakan sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Sehingga rumah itu menjadi kuat, kokoh. Dan ketika datang banjir, rumah tersebut tetap kokoh berdiri, tidak hancur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita diajari, dijelaskan bahwa ternyata beda. Orang yang hanya rajin mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, itu berbeda hasil dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya.
Kelihatannya memang sama ya, sama-sama mendengarkan. Tetapi hasil akhir ternyata itu beda. Jadi diumpamakan yang satu itu akhirnya rumahnya hancur dan yang satu rumahnya tetap kokoh. Ada beberapa hal kebenaran yang akan kita gali bersama dari perikop ini. Nah, hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang spiritual power. Jadi kekuatan spiritual. Nah, kekuatan spiritual ini kan sesuatu yang membuat kita ini kuat dan kokoh. Yang membuat kita ini tahan menghadapi setiap pencobaan, tahan menghadapi setiap liku-liku kehidupan, dan bisa keluar sebagai pemenang. Ini bicara malah spiritual power, kekuatan iman. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kekuatan iman, kekuatan spiritual itu akan ada, akan muncul kalau kita melakukan firman Tuhan. Rumah ini kokoh atau tidak, itu tergantung kita melakukan firman atau tidak. Dengan kata lain, kalau ada perintah untuk mengasihi, nah, kekuatan mengasihi itu akan muncul ketika kita mencoba melakukan mengasihi. Hal yang sama juga dalam hal pengampunan. Kekuatan pengampunan itu akan muncul ketika kita mau mencoba untuk melakukan langkah pengampunan. Hal yang sama juga dengan kebenaran tentang kemurahan. Kekuatan kemurahan itu akan kita rasakan ketika kita mulai belajar untuk bermurah hati terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini sebenarnya dalam. Jadi kekuatan spiritual itu akan muncul, akan ada itu ketika kita melakukan firman. Jadi nonsen lah kalau kita itu hanya sekedar ngomong firman Tuhan, kemudian mengklaim kita sudah melakukannya, tapi ternyata kita jeblok di dalam hidup ini. Jadi kekuatan iman itu nanti juga akan kelihatan sekali ketika badai datang. Dalam perikop ini dikatakan ketika banjir itu datang, ada rumah yang roboh dan ada rumah yang tetap kokoh. Nah, rumah yang kokoh dan rumah yang tidak kokoh. Kekuatan firman itu akan muncul ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah, hal ini mestinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen tentunya kita sudah cukup lama lah ya. Sudah cukup lama menjadi pengikut Tuhan. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah merasakan ya power, kekuatan ini di dalam hidup kita. Power yang kita rasakan ketika kita melakukan firman Tuhan. Kalau di Jawa itu ada pepatah, ilmu itu bisa kebabar. Ilmu itu bisa mewujud ketika ada laku. Laku itu tindakan. Laku itu perbuatan. Jadi kita bisa belajar banyak lah dari pepatah ini. Ilmu itu kebabaring. Kebabar itu karena laku. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan muncul menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita ketika firman itu kita lakukan. Kebenaran yang kedua yang kita juga bisa pelajari adalah bahwa ternyata mengerti dan melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Tapi bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mengerti firman? Nah ini, sehingga kita mau nggak mau harus flashback ke belakang.
Jangan harap kita melakukan firman kalau kita tidak pernah mendengar firman, kalau kita tidak pernah mengerti firman. Sehingga dalam hal ini, dasar dari kekristenan tentunya adalah firman. Jadilah orang Kristen yang suka akan firman, suka membaca firman, suka rajin mencari firman, rajin mendengarkan firman. Nah, nanti tahap berikutnya setelah kita mengerti firman, kemudian melakukan. Itu tahap berikutnya. Jadi kalau kita ini tidak pernah membaca kitab suci, ikut kebaktian males, datang permata juga males, ya akan sangat susah lah. Target untuk mencapai memiliki rumah yang kokoh itu akan sangat susah. Jadi semuanya harus dimulai dari tahap awal. Belajar dari perikop tadi, banjir itu kan bisa dimaknai sebagai gelombang kehidupan, sebagai masalah kehidupan. Masalah yang harus kita hadapi di dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Entah masalah kita sebagai orang muda, masalah kita sebagai orang tua, entah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Itu semua seperti banjir, seperti banjir. Nah, persoalannya adalah rumah iman kita itu nanti akan hancur atau akan tetap kokoh berdiri. Itu tergantung bagaimana kita membangun diri kita sendiri, membangun iman kita ini sendiri. Nah, kalau kita hanya sekedar sampai pada tahap pertama mendengarkan firman Tuhan, memang bangunan konsep iman akan ada. Kita ngerti mengucap syukur, kita ngerti, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu penyembuh, oh Tuhan itu pemurah. Tetapi kalau kita hanya berhenti sampai pada tahap mengerti firman, tetapi tidak melakukan, itu ya seperti tadi, rumah berdiri tapi tidak kokoh, semu. Jadi kalau saya boleh matur, kekristenan semu itu terjadi ketika apa? Ketika kita rajin ke gereja, ketika kita rajin baca Alkitab, tetapi tidak melakukan, itu kekristenan semu. Dan untuk membuktikan semu tidaknya iman kita adalah ketika kita ada masalah. Ketika kita ada masalah, kita akan menjadi orang yang seperti apa? Akan roboh atau tetap tegak berdiri dan keluar sebagai pemenang. Banjir boleh datang, masalah boleh menghampiri kita, pandemi boleh datang, tapi kita tetap tegak di dalam Tuhan. Kita tidak ngelukruh, kita tidak patah. Bangunan iman kita tetap berdiri, kita tetap semangat. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bedanya orang yang mengerti firman dan melakukan dengan orang yang mengerti firman tapi tidak melakukan. Nah, hal terakhir yang ini penting untuk kita sadari bersama. Saya kok lebih cenderung mengatakan bahwa kekristenan itu proses. Seperti Paulus juga mengatakan bahwa iman kita itu tumbuh dari sehari demi sehari. Kekuatan kita, power kita di dalam Tuhan itu tumbuh dari sehari ke sehari. Menjadi apa? Menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, semakin serupa dengan Kristus. Itu proses dari sehari ke sehari. Hidup itu proses. Kekristenan itu proses. Seperti Tuhan juga pernah berbicara, mengajar kepada murid-muridnya, kepada orang banyak tentang biji sesawi. Biji sesawi itu kecil dan harus berproses. Ditabur di tanah. Dan begitu ditabur di tanah tidak otomatis dalam sehari langsung jadi pohon sawi yang gede, yang besar, enggak. Tapi begitu ditaruh di tanah, biji sawi itu kemudian akhirnya berproses dan akhirnya bertunas. Begitu bertunas akhirnya tumbuh, ada kehidupan yang muncul, tumbuh dan lama-lama menjadi besar. Di mana juga burung itu bisa bersarang di situ. Ada proses, ada waktu. Dan ini bicara tentang tahapan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk meneliti hidup ini, bahwa kita perlu berproses di dalam kekristenan kita. Kita perlu berproses di dalam tahapan kehidupan, keimanan, dan kekuatan spiritual kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mandek, yang stagnan. Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak mengerti, aku kisah jono tumbuh atau tidak. Nah, ini loh persoalannya. Aku kisah jono tumbuh apa enggak ya? Enggak ngerti aku. Nah, jangan sampai. Jadi hidup ini harusnya ada tahapan demi tahapan. Nah, dalam hal ini tentu kita semua harusnya bisa mawas diri, bisa mengevaluasi diri sedemikian rupa. Sakjono aku sebagai ayah, aku sebagai ibu di dalam rumah tanggaku itu semakin hari semakin baik atau tidak toh? Posisiku sebagai ayah, posisiku sebagai ibu, juga posisiku sebagai anak, posisiku sebagai menantu, posisiku sebagai mertua dan sebagainya. Apakah dalam sehari demi sehari itu hidup kita tuh menjadi semakin memberkati orang lain atau tidak? Atau dari hari ke sehari hidup kita tuh semakin membuat orang lain sebel sama kita, semakin tidak memberkati. Nah, ini juga salah satu parameter indikator yang kita bisa pakai. Kita ini sebenarnya bertumbuh enggak atau di dalam memberkati sesama? Kita bertumbuh enggak atau di dalam mengasihi sesama? Bertumbuh enggak di dalam mengampuni sesama? Dalam hal kesabaran dan sebagainya dan sebagainya. Itu indikator-indikator yang akan sangat mudah kita lakukan kalau kita itu mau niteni hidup. Cuma persoalannya adalah kadang kita ini sangat susah loh untuk niteni hidup kita sendiri. Niteni orang lain seringkali kita malah lebih mudah. Kae toh, yo yang biasanya ngono kae cah kae. Nah, niteni kejahatan orang kadang lebih mudah ya dibanding niteni kejahatan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita itu mencoba berproses agar kita itu bisa nitip periksa kita ini sebenarnya masuk kategori yang mana tuh? Orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu, atau orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir? Sama-sama mengerti firman Tuhan, tapi kita masuk kategori yang mana? Yang melakukan atau yang tidak? Dan ukurannya apa ukurannya? Ketika badai datang, ketika masalah datang dalam hidup kita bisa keluar sebagai pemenang atau tidak. Itu salah satu parameter menurut Injil Tuhan di dalam perikop ini. Kita melakukan atau tidak, itu sangat-sangat bisa diuji dengan banjir, dengan badai yang datang di dalam kehidupan kita. 3 kebenaran telah kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama adalah bahwa kekuatan firman itu ada dan akan muncul dalam hidup kita ketika kita melakukan firman. Dan yang kedua, kita perlu berproses bertumbuh untuk selalu belajar mengerti firman. Supaya apa? Supaya ketika kita mengerti, kita bisa kemudian masuk dalam tahap berikutnya, melakukan. Dan yang terakhir, kekristenan itu butuh proses. Kekristenan itu bukan sulapan. Kekristenan itu perlu belajar, bertumbuh dari saat demi saat, bertumbuh menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami boleh dengar bersama. Dan biarlah firman ini dengan pertolongan Roh Kudus itu Engkau tanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk mengerti dan kemudian melakukan firman di dalam kehidupan kami. Kami ingat akan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat dan menolong.
untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam jemaat Tuhan, di dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan melawat. Bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, di dalam persoalan-persoalan yang ada, oh Tuhan tolonglah, beri kekuatan, beri pertolongan, biarlah kemurahan-Mu boleh menghampiri mereka, sehingga biar para jemaat Tuhan di sini ini boleh merasakan dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan para pelayan Tuhan di tempat ini, juga dengan segala program-program gereja yang telah dirancang untuk kepengurusan baru yang sudah terbentuk. Oh Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Engkau berkati hati-hati, setiap hati yang telah memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Engkau memberkati dan menolong, sehingga biarlah semua program-program yang telah dirancang ini senantiasa ada di dalam berkat dan anugerah. Kami juga ingat Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami yang masih juga bergumul dengan pandemi. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan berkat kepada para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan gereja-Mu ditempati di dalam kasih-Mu. Kehidupan para jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, di dalam tangan kendali kemurahan kasih-Mu. Sehingga biarlah semuanya ada dan boleh terjadi, semuanya di dalam naungan dan berkat-berkat dan anugerah. Ampuni Tuhan setiap dosa yang terselip di saat kami bersama-sama mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang paling baik untuk Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu, menjadi kesenangan hati-Mu, dan menjadi berkat untuk tempat ini Tuhan, dan pelebaran kerajaan tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, kita mau sama-sama bersukacita karena Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan, dimanapun kita berada, bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus. Kita mau tepuk tangan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka